Halo Akmil. Selamat kembali di Geofam Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Hari Senin Sobat Tidar ya, yang ditunggu-tunggu nih sama banyak orang dari jam 10 sampai jam 11 siang. Bakal ada program yang namanya Halo Akmil. Di sana kamu bisa mengenal lebih dekat tentang pejabat-pejabat Akademi Militer dan juga kabar terbaru dari dalam kesatrian. Nah, spesial nih ya. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang benar-benar inspiratif, yaitu Kolonel Infanteri Soleh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak, pagi hari ini sehat? Ya, sehat. Oke. Kalau perjalanan menuju Radio Tidar nih gimana Pak? Aman ya, karena kita tetanggaan juga. Deket juga kan? Iya Pak. Di samping Akademi Militer, kemudian juga karena ingin memberikan suatu wawasan. Ya senang lah saya datang ke sini. Oke, pertama kali siaran radio Bapak? Iya. Oke. Baru pertama kali nih. Semoga nanti jadinya ketagihan ya Pak ya. Iya tadi. Nah Bapak ini alumni Akademi Militer tahun berapa nih Pak? Tahun 90 lulusnya, kalau masuk catarnya tuh tahun 1987. Oke, Bapak asli mana nih Pak? Aslinya sih Jakarta ya. Oke. Tapi bapak masih Jawa, ibu dari Betawi itu. Ya. Jadi kalau ikut sukunya atau ininya, kelompoknya itu kelompok Betawi dulu. Oke. Tapi tetap Indonesia kita. Abis lulus dari Akademi Militer terus kemana nih Bapak? Waktu pertama saya lulus tuh, saya dididik di Pusnip dulu selama kurang lebih dasar golongan 6 bulan. Oke. Kemudian penempatan jabatan saya yang pertama itu Pama Pusnip. Diberikan tugas di Kodam 7 Wirabuana, Sulawesi. Oke. Kemudian ditaruh di batalon yang siap melaksanakan tugas di Timur-Timur, Batalon Infanteri 713 Gorontalo. Gitu. Oke, berarti sebelum ke Magelang ini udah ke 3 tempat nih ya Pak tadi ya? udah banyak tempat saya itu. Udah Oke. banyak tempat. Pertama Sulawesi, kemudian tugas di Timor, kemudian Kodam Jaya, kemudian Kodam Sriwijaya, lanjut di lembaga-lembaga pendidikan, Kodiklat dan sekarang Akmil. Oke, balik lagi ke Akademi Militer. Iya, Di Magelang sendiri udah berapa tahun nih Pak? Baru 4 bulan ya. Oh, baru aja nih Pak ya. Baru 4 bulan. Jadi terakhir kemana nih Pak sebelum di Magelang? Sebelum di Magelang kemarin kami dipercaya di Staf Paban Operasional Pendidikan Sedirdik Kodiklat Bandung. Oke, mungkin Bapak boleh flashback dulu gimana sih perjuangan dulu Bapak pas masuk Akademi Militer, pernah gagal nggak Pak atau daftar langsung keterima nih? Sebenarnya saya dulu nggak mau daftar taruna, yang penting jadi tentara itu aja. Pernah daftar Tamtama, pernah daftar Bintara, dan dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk Akademi Militer, ya kami ikuti. Oke, pertama daftar langsung masuk nih ya Pak ya? Oh enggak. Oh oke. Pernah gagal? Akmil tuh 3 kali nggak salah. Oh iya. Iya. Gagal udah sering. Gagal di daftar tentara itu gampang-gampang susah. Tapi kalau kita siap di ilmu pengetahuannya siap. Kalau ilmu pengetahuannya tesnya kalau nggak salah psikotes ya. Kemudian akademis, ada matematik, ada fisika, ada biologi, kemudian sejarah. Nah, kemudian fisiknya itu semapta ya, semapta dulu pokoknya saya sekuat-kuatnya aja, nggak tahu berapa nilainya, pokoknya kuat aja, 6 putaran lebih. Kemudian renangnya dulu kan nggak kayak sekarang, kalau sekarang tuh renangnya wajib gaya militer 50 meter, kalau dulu kita renangnya itu 20 meter tapi ada water terapennya, itu lebih berat dulu kayaknya ketimbang sekarang. Kemudian kalau dilihat dari untuk kita tahu isi dalamnya itu ada dicek juga kita tentang intelijensi yang kita itu, mungkin itu. Ini menarik sekali, bisa jadi tips buat yang mungkin pernah daftar taruna tapi gagal, jangan patah semangat ya Pak. Wah, jangan patah semangat. Bapak aja ini udah 3 kali baru keterima ya Pak ya. Iya, itu Akmilnya 3 kali. Kalau bintaranya ada 4 kali saya itu, bintara marinir, bintara darat, kemudian tamtamannya 2 kali juga. Banyak sekali saya sudah daftar tentara itu. Berkali-kali gagal malah jadi punya pengalaman buat daftar lagi ya Pak. Iya, alhamdulillah pengalaman itu saya lebih semangat. Makanya saya bisa masuk ke Akademi Militer.
Oke, Bapak ini kan lulus tahun 90 nih ya Pak ya, terus keliling Indonesia dan kembali lagi ke Kesatuan 32 tahun kemudian. Nah, ada yang beda nggak sih Pak di Akademi Militer? Oh banyak, pribadi ini ya, perubahannya besar. Kalau sekarang kayaknya lengkap sekali. Sebelum mengajar aja sekarang gumil-gumil tuh ada metode teachingnya itu, dites betul. Oke. Kemudian permintaan gubernur sekarang cukup berat. Kalau ngajar di bidang hukum atau di bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kesarjanaan harus sarjana. Tapi kalau di bidang kemiliterannya atau bidang kemahiran itu harus punya status gumil. Jadi memang guru yang paling hebat itu di Akademi Militer. Kalau yang di pusdik-pusdik yang saya pernah ikuti, 15 pusdik itu dari infanteri sampai Arhanud di Malang sana, itu banyak yang belum mendapatkan status gumil, tapi dipaksa untuk ngajar. Kalau di sini nggak wajib itu. Oke Pak, terus masih ingat nggak Pak spot favorit di Akademi Militer dulu Pak? Bagaimana? Spot favorit di Akademi Militer dulu waktu zaman Bapak masih pendidikan? Oh iya, saya ikut. Kalau lintas medan, saya tim inilah, tim keduanya dulu. Kemudian kalau kegiatan ekstrakurikulernya itu saya ikut genderang. Kalau nggak salah itu ya. Pukulan juga masih bisa, cuma udah banyak lupa. Oke. Kalau Taruna juga biasanya akrab banget sama Kalibaben. Nah, Bapak ada kenangan nggak nih Pak sama Kalibaben, Pak? Kenangan lama itu. Itu yang basis saya lettingnya gubernur sekarang itu, 88B itu. Ada kenangan apa nih Pak sama Kalibaben dulu? Banyak ya kenangannya ya. Kita kan bersama-sama itu orang dari mana aja, dari Aceh sampai Irian ya kan. Kita dari kagak kenal, apalagi dari orang halus sampai orang, kalau bahasa Jawa kan halus. Kalau Betawi, Medan kasar itu kan. Itu bisa satu ya, bisa dibasis bareng-bareng, apa namanya, masuk ke Baben bareng-bareng, itu nimbulkan jiwa korsa aja itu. Nah, bener itu. Jiwa korsa. Oke, menarik sekali nih cerita-cerita dari Kolonel Infanteri Soleh. Nah, Bapak ini kan jabatannya adalah tuh tadi Kadepim Juang Akademi Militer Pak. Nih, singkatannya apa sih Pak Kadepim Juang tuh? Nah, ini sebelumnya nih saya juga nanganin pendidikan di Kodiklat, tapi hanya tingkat Tamtama, Bintara, dan kecabangan perwira juga ada yang yang dari Akademi Militer khususnya tingkat 4. Itu. Nah, kemampuan saya dulu kan hanya di latihan di taktik tuh. Iya Pak. Kalau taktik tuh udah hafal lah saya tuh, mulai dari perang dari Palagan luar sampai daerah penghancuran kita. Tapi saya ini baru kali ini diuji menjadi Kepala Departemen Kepemimpinan dan Kejuangan. Oke. Yang mana materinya itu sebetulnya materi ada materi yang sulit, ada materi yang biasa diajarkan sama tentara yang biasa. Oke Pak, itu. kita tahan dulu nih Pak, biarkan sahabat Tidar tuh penasaran dulu tentang Kadepim Juang ini. Sekarang kita balik lagi dulu aja ya sahabat Tidar, dan jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi ngomongin soal Kadepim Juang. Dan kamu juga bisa gabung via streaming di Instagramnya Radio Tidar ya. Jangan lupa yang belum follow dulu di @radiotidarfm 94,3 FM. Halo Akmil. 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Balik lagi, halo Akmil, masih jadi teman kamu ya dengan segala aktivitas kamu, dan yang pasti spesial banget hari Senin ya, jam 10 sampai jam 11 ini kamu bisa tahu info-info seputar Akademi Militer dan juga mengenal lebih dekat tentang pejabat-pejabat Akademi Militer. Memperingati HUT Republik Indonesia ke-77 nih, masih ada Kadepim Juang Kolonel Infanteri Soleh. Nah Bapak mungkin bisa dijelaskan lagi singkatan dari apa sih Kadepim Juang itu? Kalau Kadepim Juang itu singkatannya Kepala Departemen Kepemimpinan dan Kejuangan itu. Oke, dan gambaran tentang jabatan Bapak tuh seperti apa Pak? Jabatan saya itu membantu gubernur di sini dalam rangka menjadi penanggung jawab pengampu pelajaran materi kepemimpinan ya. Yang pertama itu kepemimpinan, kejuangan, dan hukum itu. Oke, sedangkan kegiatan Bapak sehari-hari itu seperti apa Pak? Kegiatan saya sehari-hari ngontrol guru-guru saya yang ngajar. Kalau sekarang kepemimpinan udah habis ya, tinggal tingkat 4 nanti datang baru saya ajarkan lagi
tentang kepemimpinan. Sekarang banyak pelajaran tentang kejuangan yo, antara lain Pancasila, kemudian wawasan kebangsaan, undang-undang dasar atau undang-undang yang ada, undang-undang nomor 3, undang-undang nomor 30. Kemudian tentang hukum HAM, humaniter dan hukum militer. Serta sekarang ada undang-undang anti korupsi. Itu kurang lebih itu. Oke, nah tadi Bapak sempat menyinggung yang namanya wawasan kebangsaan. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan nih. Wawasan, kalau kita berbicara dengan wawasan kebangsaan, nggak lepas dari kita berbicara tentang cara pandang diri kita sendiri terhadap bangsa ini ya. Jadi memandang bangsa yang ada masing-masing pribadi bangsa ini, kita pandang sendiri diri kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita dengan mengutamakan kegiatan rasa persatuan, kalau nggak salah, rasa persatuan dan kesatuan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang normal atau baik itu. Oke, sedangkan unsur-unsur wawasan kebangsaan itu ada apa aja, Pak? Unsurnya kalau nggak salah itu yang pertama kita harus punya wawasan kebangsaan itu sendiri, kemudian masing-masing pribadi bangsa ini itu harus sadar dia berwarga negara dengan baik, kemudian masing-masing hatinya atau dirinya kita tanamkan rasa paham kebangsaan yang kuat, kemudian juga semangat kebangsaan, dan kita harus mampu semuanya bela bangsa atau bela negara ini. Oke, jadi bulan ini kan negara kita tuh berulang tahun ke-77 nih ya Pak ya. Dan kemarin pemerintah juga sempat ada program tuh yang namanya membagikan bendera merah putih biar ini bisa meningkatkan rasa kebangsaan warga negara Indonesia. Nah, menurut Bapak, warga negara Indonesia sekarang tuh wawasan kebangsaannya seperti apa sih Pak? Kalau menurut pandangan saya sih mantap lah ya sekarang ya. Karena masing-masing instansi yang ada di Indonesia ini kan sekarang mengutamakan untuk masing-masing pribadi bangsa itu agar kuat, ditanamkan rasa kebangsaan ya. Kalau di Akmil sendiri sih sudah pasti kita mendidik juga yang calon tentara, dan ada juga dari permintaan dari luar untuk ditanamkan rasa bela negara yang kuat. Oke, nah sedangkan nih Pak, Radio Tidar kan pendengarnya juga banyak yang anak muda nih Pak. Menurut Bapak tantangannya apa sih untuk meningkatkan wawasan kebangsaan untuk anak muda nih? Ya, tantangan anak-anak sekarang kan biasanya tuh kalau anak-anak muda sekarang kan pengen mudah, pengen gampang ya kan. Itu menanamkan rasa disiplin tuh harus dengan dimulai dari dirinya sendiri. Kalau masing-masing manusia perorangan tuh tanamkan dulu tuh jiwa apa namanya, kalau di dalam ini ya, di dalam masyarakat itu ditanamkan jiwa yang kuat tuh masalah ideologinya itu ya. Ideologinya harus kuat, tanamkan rasa Pancasila yang kuat, kemudian agamanya juga harus nggak lepas dari rasa kebangsaan. Agamanya kita itu ya yang berpasal-pakan juga kehidupan kita itu sesuai dengan Pancasila lah. Jangan sampai liar kita punya agama kuat kalau nggak berdasarkan Pancasila bahaya ya. Kayak saya sendiri itu dulu waktu SMA itu kan lingkungannya Jakarta itu kan Islamnya fanatik. Begitu saya masuk akademi militer baru tahu tuh bahwa bangsa Indonesia itu bukan hanya orang Betawi, ada orang Aceh, ada orang Irian, ada orang Nusa Tenggara. Berarti harus punya rasa persatuan. Kalau dulu fanatik beragama secara utuh bahaya. Kalau di dalam kehidupan bernegara itu berbahaya. Kalau kita mempunyai rasa fanatik yang kuat. Fanatik boleh tapi buat diri sendiri, nggak boleh ditampilkan ke orang lain. Misalnya ingin kalau menyembah kepada Tuhan tuh sholatnya ya, walaupun kita lain dengan paham yang lain, nggak boleh ditunjukkan gitu. Kalau di dalam akademi militer sendiri Taruna tuh seperti apa Pak penanaman wawasan kebangsaannya? Oh banyak, ada selain dari pelajaran kita sendiri itu, kegiatan hari-harinya juga ditanamkan ibadah yang kuat juga ya. Setiap maghrib tuh wajib sholat maghrib. Kemudian yang agama lain tuh, yang Nasrani ada gerejanya, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, kemudian ada pura sekarang udah dibangun sama gubernur itu. Jadi rasa penanaman jiwanya pun sudah dikuatkan mulai sejak dini sebelum nanti dia jadi perwira. Kalau nggak ditanamkan mentalnya itu untuk berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila yang pertama,
kemudian ini kan masing-masing taruna ini ada yang dari Aceh ya kan, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta. Itu kalau nggak ditanamkan, maksudnya apa, beribadah bareng-bareng, nggak mempunyai jiwa korsa yang kuat nanti terhadap hatinya itu, bahwa dia itu beragama tapi agamanya ya kita mandang juga Pancasila gitu ya. Jangan liar, banyak di luar itu pintar agama tapi ya gimana ya, saya nggak menjelekkan yang di luar, tapi kalau di taruna ini pasti dirasakan, ditanamkan rasa persatuan gitu. Selain kegiatan keagamaan seperti apa Pak mungkin lainnya? Kalau di taruna itu ada ekstrakurikuler juga ya. Kalau perintah dari gubernur tuh hari Sabtu itu sebelum pesiar itu ada yang drum band, ada yang dilatih juga untuk perlombaan taruna, ada renang, ada lari, ada tenis, ada voli, banyak di dalam itu. Selain kegiatan yang mendukung untuk olahraga atau kejuaraan olahraga, juga untuk ekstrakurikuler seperti sekarang nih sedang mendukung kegiatan negara di kegiatan pramuka di Jakarta. 180 orang dari tingkat 3 drum band tuh diminta untuk mengisi di sana. Jadi ada 180 siswa tingkat 3 yang sedang melaksanakan kegiatan drum band untuk kegiatan pramuka. Ya, itu memperingati Hari Pramuka ya Pak ya? Iya. Nah, sedangkan Bapak permasalahan bangsa Indonesia saat ini itu apa sih Pak? Permasalahannya ya kesatuan aja lah. Oke. Kita kalau kesatuan kuat udah, dari manapun kita ancaman, tantangan, hambatan, gangguan pasti bisa kita atasi. Wilayah kita ini cukup luas, kalau bangsa Indonesia ini, pemudanya yang di seluruh Indonesia ini rapuh kejiwaannya, bagaimana mau mendapatkan ancaman dari negara luar bisa kita hambat ya kan? Kalau kagak kuat kejiwaannya dulu, kejiwaan pemudaannya itu, masa kita kalah sama pendiri bangsa ini? Pendiri bangsa ini dulu nggak ada nggak ada WA yang hubungannya cepet, hubungannya lama loh. Tapi untuk persatuannya kayak Bung Karno sama yang lain-lain pendiri bangsa kita ini, itu saya salut lah. Zaman dulu kok bisa kuat, masa kita sekarang kalah kan? Enggak. Kalau di tentara mah kita udah pasti kuat lah ya kan. Oke, tadi Bapak juga sempat ngobrol-ngobrol dan menyinggung yang namanya hedonisme. Nah, Pak, seperti apa sih hedonisme itu? Hedonisme ini gaya bahasa yang baru saya dengar di akademi militer ya. Itu kalau gubernur ngomong tuh, kehidupan sekarang ini kok hedonis itu. Kehidupan kayaknya hedonisme itu yang maunya wah gitu. Kalau kita dulu nggak ada wah-wah, susah, tapi kita berjuang gitu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita ya kan. Kita lihat aja dari zamannya, kalau dulu kita sering bantu orang tua SMA ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang, aduh, apa pandangan saya yang salah atau sekelebat aja kan? Sekarang kan pengennya kehidupannya enak-enak tuh, ya kan? Itu. Tapi saya pikir enggak lah, mungkin sedikit aja ya, enggak sampai 30%, enggak lah, bahaya kalau sampai lebih dari 30% kehidupan hedonis itu. Taruna sendiri dididik untuk nggak jadi seseorang yang hedon gitu nggak sih Pak? Oh, enggak, kita dididik sederhana, namanya prajurit, prasojo, ya kan, jujur, kemudian irit juga. Irit dalam arti kata bukan irit pelit loh, ya kan? Iya. Bukan itu. Arti kita prajurit itu memang kita dididik untuk siap, siap membantu negara untuk mengamankan negara inilah. Luasnya berapa negara kita kalau nggak kuat ya kan? Mulai sejak dini lah. Ini taruna ini kan dari SMA di tingkat 1 ini diajarkan prajurit untuk keprajuritan. Ya tingkat tamtama harus menguasai itu 158 kecakapan itu. Ya mulai dari latihan PBB sampai latihan taktik, tingkatnya baru tingkat prajurit. Nanti tingkat 2, tingkat bintara, naik lagi sampai nanti dia siap untuk menjadi seorang letnan atau komandan itu. Oke, nah kita sebagai warga Indonesia juga sendiri diwajibkan untuk bela negara nih ya Pak ya. Nah apa sih yang harus dibela dari negara Bapak? Bela negara itu nggak lepas dari wawasan kebangsaan juga ya. Kalau bela negara itu kan kita juga sering menyelenggarakan latihan di sini nih. Selain di akademi militer, biasanya dari instansi lain kita melaksanakan kegiatan bela negara yang untuk
Untuk melaksanakan segenap latihan ya, yang apa sih yang harus dibela dari negara ini? Iya. Yang pertama itu kita melatih atau memberikan ilmu untuk memahami kedaulatan negara sendiri. Kemudian untuk mengatasi nanti bagaimana mengamankan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa itu. Nah, siapa sih Bapak orang yang wajib atau yang harus membela negara? Kalau untuk wajib itu kan dilihat dari ancaman yang fisik dan non fisik ya. Kalau fisiknya itu pasti kita sendirilah tentara itu. Kalau yang non fisik kan ya instansi lain yang harus diberikan pelajaran bela negara gitu. Seperti misalnya pertanian. Ya, kita tahu sendiri kalau pertanian itu dulu kita kalau panen berapa kali setahun itu? Zaman dulu 3 kali ya. Tapi sekarang kan bagaimana kita membantu tugas pertanian itu panen dalam 1 kali panen tuh bisa, jadi kalau 3 kali panen itu bisa serasa 6 kali panen gitu. Jadi bisa mengatasi pengentasan ya dari kelaparan ya. Jadi kita siap ketahanan pangan kita dibantu oleh TNI juga. Mungkin itu bela negara di instansi lain. Kalau di kita sih bela negara yang siap untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan gitu. Oke, nah tadi Bapak sempat menyinggung juga yang namanya bela negara fisik dan non fisik. Mungkin bisa dijelaskan dari yang fisik dulu nih Pak. Kalau kita fisik, biasanya kita tuh diberikan dulu pendidikan kewarganegaraan masing-masing personel itu ya. Seperti misalnya masuk tentara, masuk langsung di basis, kemudian dididik dia kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian nanti setelah selesai baru dia bisa mengabdi sebagai seorang prajurit, baik dia secara sukarela maupun wajib. Kemudian kalau yang lain-lainnya sesuai dengan profesi dah ya itu juga semua berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara itu. Sedangkan kalau non fisiknya seperti apa Pak? Contohnya pendidikan dasar kemiliteran, kemudian rakyat terlatih ya, Menwa, Wanra, itu kalau di STER itu ada Wanwil, ada Kamwil, ada Komsos, kemudian ada Bakti TNI itu. Oke, nah sedangkan dari Akademi Militer sendiri tuh bisa nggak sih Pak ngasih pelajaran bela negara ke mungkin sekolah-sekolah atau masyarakat sipil juga seperti itu Pak? Bisa. Oke. Kita kalau diminta untuk melatih tentang memberikan pelajaran kewarganegaraan bisa. Khususnya biasanya kalau mau 17-an gini nih, biasanya dari KD taktik gitu. KD Pildas untuk melakukan PBB. Berarti bisa gitu ya Pak ya, mungkin dari masyarakat sipil pengen gitu tapi masih ragu-ragu bisa nggak ya, bisa nggak? Nah ini bisa Sobat Tidar ya, dan memang memang ingetin lagi nih buat kamu yang pengen nonton siaran ini secara live di Instagram, kamu tinggal masuk aja di Instagramnya Radio Tidar @RadioTidarFM, yang belum follow bisa follow dulu. Terus juga buat kamu yang mungkin punya pertanyaan tentang Kadepim Juang ataupun apapun itu tentang ya yang pengen kamu tahu tentang pembahasan kita hari ini, silakan aja kamu bisa WhatsApp di 0878 0878 9430, dan jangan kemana-mana, nanti bakal balik lagi karena sampai nanti jam 11 siang kita masih di Halo Akmil 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Balik lagi masih di Halo Akmil sampai nanti jam 11 siang. Yang pasti kamu bakal mengenal lebih dekat tentang pejabat Akademi Militer dan juga tahu info-info terbaru dari dalam Satrian. Apalagi sekarang masih dalam ini suasana memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia ya. Dan Luna masih bersama dengan Kolonel Infanteri Soleh, yaitu Kadepim Juang Akademi Militer, dan juga ini sudah ketambahan sama Ibu Lindra yang nanti juga bakal bacain dan jawab langsung pertanyaan kamu yang sudah masuk di 0878 0878 9430. So, langsung saja yang punya pertanyaan segera kirim ke WhatsAppnya Radio Tidar ya. Jangan lupa kamu juga bisa gabung via Instagramnya Radio Tidar di live Instagram @RadioTidarFM. Nah Bapak, tadi kita sempat bahas bela negara dan tadi belum tuntas nih pembahasannya ya. Nah ngomongin soal bela negara, program dari Kadepim Juang itu seperti apa sih Pak? Karena dengar-dengar juga melatih bela negara beberapa instansi ya. Kita tuh udah
kedapatan melatih beberapa instansi ya, antara lain kalau di bawah direktur pendidikan tuh sekarang sedang menangani bela negara Unhan selama 3 bulan. Oke. Kayaknya udah mau ditutup ya kemarin ya. Itu pelajarannya hampir sama dengan pelajaran Dasrit, tapi banyak ilmu pengetahuannya. Kalau Dasrit itu kan dasar prajurit itu benar-benar seperti di Chandra ini yang sedang masuk ini. Tapi kalau di Unhan Dasritnya sedikit aja, tapi PBB-nya juga bagus. Kemarin saya lihat hasilnya bagus. Kemudian nembak juga ada juga. Kemudian pelajaran-pelajaran di bidang hukum nih, pelajaran Bu Lindra ini banyak kemarin di Unhan itu. Karena namanya universitas kesarjanaan kan, maka pelajaran banyak dihantam di pelajaran hukum, kewarganegaraan itu. Sedangkan untuk kemarin juga saya di bidang direktur umum itu kedapatan saya jadi komandan latihan Pertamina 170 orang ya. Nanti ada tahap kedua lagi nih. Yang tahap pertama sudah selesai kemarin. Itu juga hanya 1 minggu itu. Banyak kan juga wawasan kebangsaan yang kita ajarin, wawasan kebangsaan, 4 pilar kebangsaan, kemudian bida suaranya juga ngajar ketahanan. Jadi emang yang diajarkan setingkat, kalau di tentara itu setingkat dandim ke atas lah itu. Pejabat Pertamina itu aja di bela negara, apalagi yang kita yang masih SMA ya kan, yang pertanyaan-pertanyaan nanti dijawab Bu Lindra nih, yang setingkat SMA yang mau masuk militer atau tentang kehidupan anak-anak sekarang lah. Tapi kita kemarin juga udah beberapa dari mahasiswa yang ada di seputaran Magelang, seputaran Semarang, Undip, UGM itu pernah juga dilatih di sini ya, pengenalan aja seminggu. Itu biasa outbound itu. Ya. Berarti lamanya pelatihan tuh seminggu gitu ya Pak? Ya, kalau seminggu itu biasanya outbound aja. Hanya tentang bagaimana pengenalan tali temali, kemudian merayap itu. Kemudian kalau ilmunya sih tetap pasti Pancasila, Undang-Undang Dasar. Terus apa lagi sih ya? Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian pelajaran-pelajaran HAM. Tapi HAM-nya HAM yang kulitnya aja nggak isinya. Ya kalau kulitnya aja susah apalagi isinya ada di inilah pelajaran di universitas. Oke. Nah sedangkan untuk masyarakat sipil sendiri boleh gabung nggak sih Pak untuk bela negara? Ya harusnya sih diwajibkan ya. Oke. Atau mungkin mekanismenya seperti apa kalau misalnya sekolah pengen mengundang gitu Pak? Biasanya kita kalau ngasih ke SMA tuh yang mendukung untuk bagaimana sih dia mau masuk tentara, itu biasanya gitu. Oke. Nah, Taruna juga kalau lagi cuti tuh dikasih juga tugas tuh, coba kamu nanti ke SMA berikan kebanggaan untuk adik-adikmu itu bisa masuk Taruna tuh gimana gitu. Berarti ke tempat asalnya gitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah biasanya ngapain aja tuh Pak Taruna kalau ke sekolah-sekolah tuh? Ngajarin baris berbaris atau ngajarin materi tentang bela negara? Biasanya dia cuma dikasih waktu 1 jam sama kepala sekolah itu. Oke. Jadi paling bagaimana rasa kebanggaan, terus bagaimana caranya untuk menjadi seorang militer itu aja. Kalau PBB kan udah ada sendiri tuh di sekolah tuh, kalau mau 17-an tuh pas kibra ya kan, masing-masing dari seniornya gitu. Biasanya yang paling seneng mau masuk tentara itu yang pernah ikut paskibra itu. Iya. Paskibra di sekolah itu biasanya itu. Oke, nah mungkin pas ke sekolah itu juga ngasih tahu gimana caranya masuk akmil, gimana tips-tips masuk akmil gitu juga nggak sih Pak? Biasanya begitu. Biasanya dia ngasih tuh trik-triknya waktu daftar tuh bagaimana gitu. Oke. Nggak lepas dari apa yang ada di sini kan, proses belajar mengajarnya itu kan kalau nggak di bidang pengetahuannya kan biasanya harus jago matematik, jago IPA, jago sejarah. Kalau nggak gitu ntar ada pertanyaan yang dari sekarang tes akademi itu soalnya dari Dikdikbud loh, nggak dari kita. Itu langsung. Jadi kalau memang bodoh nggak bakal bisa masuk itu. Dan ijazahnya sekarang rata-rata rapot harus 85, tinggi sekarang permintaan. Sungguh berat lah kalau sekarang tuh ya untuk ilmu pengetahuan, bener-bener dia ini dari SMA ini benar-benar orang yang pintar kalau untuk Taruna itu. Yang ijazahnya nggak aspal lah ya, ijazah asli benar-benar bagus itu. Oke, jadi kalau menurut Bapak masuk akmil tuh gampangan zaman Bapak dulu apa sekarang nih Pak?
Susah sekarang. Gampang dulu saya pikir, kalau dulu kan pelajaran bisa ditaker. Sekarang kan pelajaran tahu sendiri. Yang ngajar-ngajar kan di SMA juga kan gurunya kan udah hebat-hebat. Kalau dulu kan pelajaran biasa aja tapi dasar-dasarnya kan bisa, ya kan. Tapi kalau sekarang kan tahu sendiri, guru-guru sekarang sarjana ya SMA. Jadi ilmunya mungkin lebih bagus lah. Tapi juga dulu kita nggak kalah ilmu sih, ya kan. Tapi yang pasti sekarang lebih bagus. Dan ingat ya, sekarang ini untuk pendaftaran Akademi Militer, persoalannya itu bukan dibuat oleh Angkatan Darat. Itu Dekdikbud yang bikin sekarang itu. Jadi kalau nanti nilainya jeblok, bukannya permainan, kagak. Memang jeblok beneran itu. Memang jelek betul. Apalagi sekarang kalau misalnya anak ini bagus, dilihat rapotnya dari kelas 1. Kan nggak ujuk-ujuk, ijazah nilainya rata-rata 90. Ternyata rapotnya jelek, kan bohongan itu berarti. Kalau sekarang nggak boleh, nggak bisa begitu. Jadi rata-rata 85 sekarang, tuh bayangin tuh. 85 kan tinggi sekarang. Itu permintaan Akademi Militer. Jadi yang sekolah sekarang ini, yang tingkat 1 sekarang ini anak-anak pinter. Dan fisiknya bagus, bukan kata bilang taruna anak mami, nggak ada itu. Tesnya berat di sini, berat betul. Apalagi di tahap kedua, nggak main-main itu. Ya, saya pesan pokoknya belajar yang bagus. Kemudian apalagi ya, fisik dipelihara, jangan banyak merokok dah gitu. Oke, nah sekarang nih banyak yang udah nunggu pertanyaannya pengen dijawab nih Bapak ya. Dan sudah Bu Lindra juga jawab nih. Bu Lindra juga udah siap banget jawabin pertanyaan kamu. Nah dari Fitra nih, Kaluna dan juga Bapak dan Ibu izin bertanya dong terkait wawasan kebangsaan. Bagaimana cara tetap disiplin di tengah lingkaran pertemanan yang kurang disiplin dan ugal-ugalan? Saya coba menjawab dari awal dulu pengertian ya. Pengertian disiplin itu kita tahu sendiri ya, bahwa kondisi tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku berdasarkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan ketertiban. Sedangkan ciri disiplin sendiri selalu mentaati aturan, selalu tepat waktu, selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, cara disiplin di tengah pertemanan yang kurang disiplin dan ugal-ugalan. Disiplin itu timbul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ataupun paksaan. Apabila terjadi pertemanan yang kurang bagus, kita harus bisa memilah-milah dan kita bisa membentengi diri kita sendiri. Yang penting kita tidak terbawa arus. Demikian mungkin jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Lindra. Lanjut, kalau sekarang ini dari Desi. Akmil ini kan membuka kelas atau camp wawasan tentang ini bela negara. Akmil tuh buka kelas atau camp wawasan tentang bela negara nggak sih? Buat umum kayaknya seru deh ala-ala Wamil di Korea gitu. Kalau untuk membuka kelas base camp ya, untuk SMA itu belum. Oke. Biasanya kelas base camp tersebut dibuka di Rindam. Oh iya. Iya. Sudah cukup untuk jawaban ini. Oke, selanjutnya satu lagi ini dari Dewanti di Secang. Tantangan Akmil membentuk calon perwira yang berintegritas di tengah gempuran modernisasi dan degradasi mental kebangsaan tuh kalau sudah berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Berat nih Bu, gimana nih? Jawabannya berat sekali ya, karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini memang harta, tahta, wanita itu menghiasi kehidupan ya. Tapi intinya kita kembali lagi pada diri sendiri, Pancasila, wawasan kebangsaan kita, wawasan Nusantara kita harus diperluas juga, terlebih-lebih agama sebagai modal utama, dan kita berusaha untuk tidak terjerumus dalam hal-hal yang berkaitan seperti itu. Semoga kita tetap menjadi jiwa Pancasila, wawasan kebangsaan yang baik dalam segala hal. Demikian. Oke, terima kasih nih buat Ibu Lindra sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk di 0838 0878 943. Nah, terakhir sebelum kita mengakhiri Halo Akmil Senin hari ini, ke Pak Soleh lagi nih Pak. Pesan dong Pak untuk sahabat Tidar dan juga mungkin teman-teman di luar sana yang pengen masuk Akademi Militer. Oke, pesan saya buat generasi muda, khususnya anak SMA yang umurnya 17 sudah lewat ya. Kalau mau masuk tentara atau akademi, itu persiapkan dari sekarang, mulai dari fisiknya, kemudian kesehatannya, terutama kesehatan itu posnya ada 5 lah nggak salah, dari mata, gigi, kemudian postur tubuh, berat badan tuh harus ideal, nggak sembarangan.
Nilainya itu tinggi badan dikurangi berat badan dikali 10%. Itu baru ideal, baru nilai 100. Tapi kalau tingginya 165, beratnya sudah 75, out, itu susah kalau untuk masuk akademi militer itu. Jadi disiapkan mulai dari sekarang fisiknya. Kemudian yang penting ilmu pengetahuan yang juga jangan lupa. Ilmu pengetahuan itu mendasar untuk mengetahui nih mempunyai IQ berapa anak ini untuk masuk jadi seorang pemimpin itu berat. Karena pemimpin kan tahu sendiri dia harus mempunyai ilmu seni memimpin orang untuk mengikuti hasrat, ya kan? Tapi untuk yang baik bukan untuk yang jelek, ya kan? Kemudian apalagi sih? Biasanya fisik, kemudian ilmu pengetahuan. Itu yang ternyata nurut sama orang tua tuh, banyak berdoa. Biasanya itu doa yang penting tuh, lawannya doa itu orang-orang yang soleh itu, seperti bukan hanya namanya soleh, ya kan? Bapak sendiri dong ya, harus mempunyai ya apa sih namanya tauhid yang kuat untuk berdoa. Ini kan saingannya juga orang-orang yang baik ya, namanya. Tapi sekali lagi bukan jalan terakhir di Taruna itu, dimanapun. Kalau Taruna udah daftar nggak dapat masuk terus, berarti Tuhan belum meridhoi di situ. Jadi dimanapun bertugas, udah nggak usah macem-macem, pokoknya ikuti norma itu. Terus jangan sakit hati kalau nggak masuk Taruna. Yang pasti saya menginginkan untuk generasi muda yang mau daftar itu aja, semangat belajari, jangan banyak bolos, belajar beneran. Kemudian kalau ada waktu untuk bimbel, karena mendukung ujian ini bukan dari ujian sekolah atau ujian Magelang, ujian Dekdikbud sulit, soalnya itu susah. Nilai 60 aja berat. Itu kemarin diterima 49, sekian. Itu baru lulus yang ujiannya ya. Yang ujiannya itu 49, berapa baru lulus? 49. Jadi nilai di bawah 49 kagak lulus. Itu ujiannya nih, bukan rapotnya nih. Kalau ijazahnya harus 85 rata-rata. Itu berat kalau itu ijazahnya. Jadi kalau tingkat kelas 1, kelas 2 bandel ada out itu. Kelas 1, kelas 2 baik, kemudian latihan kegiatan paskibraka bagus, menunjang apa namanya kan ada jalan tuh ya, penilaian simple, telas tuh lah. Jalannya nggak gemulai, bagus itu. Kemudian apalagi? Fisik dijaga. Terus jangan banyak rokok, jangan banyak minum, jangan begadang, jangan ugal-ugalan. Tadi pertanyaan ada ugal-ugalan. Apalagi harkat martabat wanita, nggak ada itu. Dikeluarkan kalau jadi Taruna begitu, bener. Ya, mungkin dari saya itu. Satu lagi nih Pak, ya. Ini menyangkut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pesan buat sahabat Tidar apa Pak? Pesan untuk suara Tidar, tetap semangat dan ikut terus siaran-siaran yang berwawasan kebangsaan agar tetap jiwanya kuat ya, nggak mempunyai seuzon terhadap negara inilah. Terima kasih. Saya mau pengen ke Bu Lindra nih, karena jarang banget Halo Akmil itu narasumbernya cewek nih Bu. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih Bu, tips buat cewek-cewek mungkin yang pengen masuk Akmil? Yang utama percaya diri, tetap semangat dan selalu pede. Kalau tidak ada kepedean itu akan lepas semuanya. Itu aja. Nah terakhir nih menyangkut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pesan buat masyarakat Magelang apa Bu? Generasi muda tetap berjiwa patriot, tetap berwawasan kebangsaan dan juga tetap memegang teguh Pancasila. Amin. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol serunya dari tadi jam 10 pagi Bapak Kolonel Infanteri Soleh dan juga Ibu Lindra. Terima kasih waktu dan ilmunya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Sahabat Tidar, terima kasih juga buat kamu yang sudah gabung dari tadi jam 10 pagi di Halo Akmil. Jangan lupa Senin depan kita ketemu lagi di Halo Akmil ya. Dan buat kamu yang mungkin ketinggalan siaran ini, tenang aja, ditunggu di YouTube-nya Radio Tidar dan juga Instagram-nya Radio Tidar ya, di @radiotidar.fm.